Oke, Mr. Iko. Bukan. Kamera. Iya, tadi kan nggak pakai kacamata ya. Pakai. Oke. Kenapa ya? Capek? Itu Mister tadi di airnya Mister hitam-hitam gitu. Oh, kayak kopi. Mister aneh Ini. lagi Mister. Teh apa kopi? Ini teh. Mister nggak suka kopi, Mister sukanya teh. Nanti Coca-Cola. Bukannya Mister aneh lagi. Bukan. Loh, kan tadi Mister bilang, kita sains Mister lepas kacamata untuk hari ini. Wah. Duh. Oke. Ini yang lain pada kemana? Yongfu, Amadeo, Lionel, Enzo, Nathan. Rasanya Mr. Doni itu bukan kayak Mr. Doni yang biasanya loh kalau nggak pakai Lalu kacamata. aku nggak mimpi Mister nggak pakai kacamata. Gimana? Kenapa aku ngomong nggak pakai kacamata kan gitu? Oke. Kayaknya Marco videomu rada ini deh. Bermasalah soalnya diam terus. Matanya. Loh, lo belum tahu kalau Mister ketawa kan matanya langsung jadi satu garis. Jadi auto jadi. Coba Mister ketawa jadi satu garis gak matanya? Serem. Wah, Serem. bener. Kayak bisa kayak gitu. Ya, Mister nggak Coba Mister pakai kacamata. Coba gitu. Mister pakai Bukan kacamata. Mister yang ngontrol itu. Pakai kacamata pun juga sama. Marco. Mau ketawa pun juga satu garis beda juga. kayak yang tadi. Beda jauh. Dia terserah Mister mau lepas kacamata atau pakai kacamata atau menurut rekomendasiku pakai kacamata. Tapi lebih seru pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata itu saya nggak kenal Mister Dani. Iya, aku juga. Dan pakai kacamata. Nggak kenal Mister Dani itu siapa? Biasanya pakai kacamata. Pas kamu kemarin ke sekolah aja kamu jadi bingung Mister Dani siapa? Padahal cuma pakai masker doang. Oh. Oke. Kalau nggak pakai kacamata nanti namanya jadi Donald Kinol. Oh, jadi Donald Kinol, jadi Dario dong kayak gitu. Mister, tadi aku tiba-tiba keluar. Kenapa Marco? Tiba-tiba tadi aku keluar. Tapi udah masuk lagi kan? It's okay. Terus yang ngomong siapa kalau belum masuk? Nggak tahu, siapa tahu begitu. Bentar ya. Mister ingin bantuin server dulu bentar, oke? Kita bahasnya nggak terlalu banyak kok untuk hari ini. Sponsori oleh Aqua. Disponsori oleh Cleo. Sorry oleh Cleo gimana tuh? Cari bahan dulu. Disponsori oleh Multi. Disponsori oleh Simori. Oh ini Multi. Respirator. Data. Tarik lagi bos. Disponsori oleh Botol tuh ada belakang lagi. Tokopedia beda server. Sorry oleh Samsung. Beda server. Sponsori oleh Samyang. Saya nggak punya Samyang. Itu server makanan. Misternya jadi tembok. Duh, kok hilang Mister? Kayaknya Mister Jadi tembok misternya. bisa teleport. Guys, jangan ngomong Mister Tembok, nanti mukanya Mister dicat jadi putih loh. Ya, Kacamatanya dilepas kan? Gimana ya caranya bisa berubah? Kalau tembok kayak gitu, Caranya Mister bisa berubah-berubah itu gimana? mukanya malah dicat warna putih. Penasaran. Siapa namanya?
Berubah soalnya kayaknya itu misternya nggak ada emangan. Nggak berubah itu. Jangan diomongin, nanti beneran mukanya dicat putih loh. Nggak urus. Nanti kayak yang pas Upin Ipin ngecat Oke. Tadi Milinka kenapa keluar? bendera Malaysia. Gusti. Oke. Mister tadi jadi tembok loh, Mister. Iya, tadi Mister jadi tembok. Ada dicat warna putih. Gimana caranya, Mister? Mister pakai jurus berubah bayangan. Mister Ini tuh beda server. Apa kalau Naruto Kawarimi no Jutsu. Halo, Mister. Tadi Mister, kayaknya kamu ayo sempat Mister keluar ya, belajar ya. Mister. Mili. Iya, karena gambarnya hitam. Oh, Sekarang juga masih hitam. berarti koneksi internetmu di sana, Milin. hitam semua. Pilih kalau. Oke, kita semuanya mulai. hitam. Kita mulai ya. Oke. Open page 32, halaman 32. Kita mau melihat bagaimana kita bisa memerangi penyakit. Kita memang sudah sempat bahas yang salah satunya kemarin, minggu lalu. Kita sempat bahas tentang imunisasi atau divaksin. Ya. Oke. Ini kelihatan dong. Sama coronanya. Ada fotonya dari Rio, guys. Jadi kena apa? Jadi dimasukkan virus yang sudah dilemahkan sehingga badan terbiasa dengan virus itu. Jadi virus itu sewaktu yang asli masuk langsung imun tubuhnya sudah bisa untuk mengalahkan virus itu tanpa buat kita sakit. Mungkin paling demam-demam dikit. Itu gunanya imunisasi. Star, Oke, jarumnya yes. masih kelihatan, Star. Jarumnya masih kelihatan. Jarumnya. Iya, yang di muka kalian masih kelihatan. Oke. Mister, aku ngeliat orang diimunisasi aja sudah ngeri, apalagi diriku yang diimunisasi. Aku juga. Nanti semua harus loh. Semua harus diimunisasi loh. Waktu vaksinnya sudah dapat, vaksinnya sudah disebarkan, kalian semua harus diimunisasi. Anda Mister mau kena juga. corona. Anda mau kena corona. Di sekolah. Saya takut, Mister. Bukan saya yang tanggung jawab. Yang takut sama jarum suntik siapa? Aku nggak mau lihat. Nggak mau Kenapa? lihat kok. Lihat Kenapa sih, takut nggak sama mau, jarum? tapi kalau Terlalu tajam. Gratis Terlalu lagi suntik tajam. itu tangannya kaku, Mister. Aku takutnya itu cicak. Habis disuntik kodok, tangannya kaku? kadal. Iya. Suntik sakit. Kalau nggak lihat nggak apa-apa. Mungkin kaku karena kamu ini apa, Hershel? Apa mungkin terlalu pegang? Bisa jadi. Tegang pun. Aku dibilang sama Deo, lo bilangnya itu tegang kok. Aku bilangnya kan Mister, tak naikin. Aku gitu habis diimunisasi, pulang-pulang nggak bisa gerak rasanya. Biasanya habis imunisasi Aku itu kapan bisa dua. imunisasi itu mesti dibeliin mainan. Iya. Milinka sepertinya juga bermasalah ini. Sebentar ya. Aku kecil mah. Aku takutnya itu cicak. Mister, yang paling aku trauma itu imunisasi, Mister. Diimunisasi tangan kanan, pulang-pulang nyales, buat nulis gak bisa. Terpaksa nulis pakai tangan Oh kiri. iya. Ya, itu yang bengkak. Gitu. Biasanya bengkak, memang. Kita diimunisasi biasanya bengkak. Itu yang itu. Jadi Makan aja dinain itu rasanya kayak kaku banget. itu biasanya bisa begitu. Dan juga, tapi intinya itu berarti imun tubuh sedang bereaksi. Biasanya gitu. Mister, tapi aku lumayan, Mister. Kalau imunisasi aku mesti minta mainan. Enak kan? Timbal balik. Kalau aku habis Aku minta imunisasi loh ya, kalau minta boleh barang minta malah robot. dimarahin. Oke, Minta barang malah gini malah. sekarang kita Imunisasi kok minta barang. sekarang kita lanjut Boleh, aku page terserah. 33. Kita lanjut imunisasi, kita sudah sempat bahas juga minggu lalu. Jadi kita nggak bahas terlalu banyak. Tapi kita yang mau bahas adalah first aid measures. Ini yang penting. First aid measures ini, Halaman 34 loh, lebah. lebahnya ditutup aja Elo. Aku benci lebah karena toko Lebah dulu itu mana? ada lebah Halaman di 34. Iya. Oke. Jadi kita nggak bakal bahas yang soal lebah. Kenapa? Di sini jarang.
karena buku ini lebih berfokusnya yang di Amerika. Di Amerika itu memang lebah dan tawon Luar itu negeri. bisa ganas. Kalau lebah Itu ada. udah pernah ngerasain sendiri. Tapi di Indonesia itu nggak sampai separah ini. Misal tapi Di Indonesia tawon. di Jepang itu Hah? besar 3 tawon itu 3 lebah itu bisa menghancurkan 1 sarang lebah madu. Emang? 3 doang. 3 biji lebah. Iya. Itu lebah pembunuh memang. Jadi yang kamu lihat, Bisa membunuh manusia. tapi yang kamu lihat Dario, kamu belum lihat caranya lebah madu melindungi diri dari serangan 3 tawon itu. Itu kamu belum lihat. Nanti coba, Belum diajari aja loh. nanti coba kamu setelah ini kamu coba cari lebah madu di Jepang gimana melawan 3 tawon itu. Menggunakan panas. Mister. That's right, Nathan. Yes, hello. Bilangnya lebah kecil itu, lebah madu itu ada musuhnya bilangnya. Yang gede, lebah gede loh. Iya, yang tawon. Betul, itu ada. Mister, itu loh Mister. Aku pas itu itu ada Oke, lebah yang nggak punya sayap ya Mister. lebah yang nggak punya sayap, Mister nggak tahu. Oke, kita cukup dengan lebah. Ya, Mister belum lihat. Gak pernah kena sunat lebah, Mir. Mulut sama Aduh. jari. Aku nggak Aduh. pernah. Oke, kita lewatin dengan lebah. Oke. Tapi memang ada hal-hal yang perlu kita lakukan kalau misalkan kita digigit oleh binatang-binatang tertentu. Biasanya dengan serangga. Yang for small wounds itu toh Mister. Yap. Kalau kena nyamuk, Jadi kalau nyamuk mah nggak ada. Tidak. Jadi first aid measure itu pertolongan pertama sewaktu kita misalkan digigit atau diserang oleh binatang. Oke. Kompres. Yang diperlukan adalah dikompres. Yes, Elo. Mister, kok aneh ya, Mister? Aku kan toko. Lebahnya tiba-tiba masuk. Masuk deh. Iya. Bisa, Mana lo? bisa. Paling ngageti itu nginjek. Nah, Itu aku itu nggak ganggu loh, Mister. Dia tiba-tiba masuk ke sini ku tanpa alasan. bisa, itu bisa. Sama kayak aku. Dalam rumah. Ini bisa sekedar pada yang ini. Oke, Madu gratis kamu. kita lanjut ya. Paling seringnya nginjek. Oke, jadi kalau misalkan kalian kena, misalkan kalau itu gigitannya kecil, kalian harus langsung bilas. Kenapa? Karena biasanya di dalam serangga itu mereka untuk melindungi diri, mereka punya, ya bisa dibilang racun. Yang bikin, tapi nggak bakal bikin kalian mati. Yang ada paling bikin kalian bengkak, paling parahnya juga sampai demam. Bener-bener. Ya, itu. Paling parahnya sampai demam. Jadi yang penting itu harus langsung disterilkan, yaitu dicuci dan diberi sabun. Misal kalau orangnya yang terlalu steril, pertama cuci pakai air biasa, dikasih sabun, kedua disemproti disinfektan, ketiga mandi pakai disinfektan, keempat panggil semua dokter buat bersihin. Oke. Serap dari. Oke. Pertanyaannya, Kalau habis lebah sengat Aha. itu bisa apa hampir mau mati ya kalau lebah habis sengat apa itu nanti bisa mati. biasanya lebah itu, lebah kalau serang dan menyengat, lebahnya kemungkinan besar mati. Pasti, Bukan pasti. Tergantung. Kalau ekornya masih ada, dia waktu cabut, masih bisa hidup. Kalau ikannya tuh Mana Mister lebah? dia nggak mati. Ya. Mati kan. Nah, pertanyaan Mister, kenapa kok sewaktu digigit atau terkena serangan dari misalkan serangga atau apa dan kita punya luka, kenapa harus langsung disterilkan? Sebentar ya, Yongfu. Bakterinya bisa masuk ke dalam tubuh dan bisa menyerang sel-sel, bisa menyerang imun dalam tubuh dan membuat kita sakit seperti demam atau beruntus-beruntus itulah. Betul. Intinya adalah membuat bakteri itu tidak masuk ke tubuh. Betul, Dario. Yongfu mau tanya apa? Aku pernah nepuk lebah kayak nyamuk terus disengat. Terus gimana tangannya? Terus gimana tangannya? Ngawur. Ada banyak lebah. Ya, Elo. Masih kena sengatan itu? Bentar, semua diam dulu. Elo. Kenapa kalau lebah itu sengat dia sudah nyengat orang dah. Tuh kenapa dia itu mati lama-lama? Intinya itu Khususnya keluar.
Bisa dibilang bagian badannya itu terputus. Itu kalau ekornya atau sengatannya itu putus ya. Kalau sengatannya nggak putus, dia kemungkinan besar masih bisa hidup. Ya pokoknya sengatannya itu kalau misalkan waktu dia tarik, Kalau itu putus, dia mati. Lama-lama mati. Mister, aku pernah ini konyol sekali, Mister. Aha. Itu kan pernah toh main sama anjingku itu. Tiba-tiba aku ada Cece. Tiba-tiba aku dikejar dua. Ceceku takut. Dia takut. Oke, terus? Aku itu tiba-tiba ada lebah gede loh. Aha. Lebahnya terus lah sampai lari sampai masuk sampai nunggu lebahnya pergi. Ya, karena lebah bakal ngejar. Tapi seenggaknya yang lebahnya yang ngejar cuma satu aja kan? Nggak semua kan? Ya jangan. Nggak satu sarang kan? Satu orang. Ah ya, satu lebah. Dario? Misalnya Dario punya pertanyaan. Oke. Kenapa ratu lebah itu lebih besar dari lebah biasa dan bagaimana ratu lebah itu dapat berkembang biak? Maksudnya kan setiap satu sarang kan pasti memiliki satu lebah. Dan pertanyaan Dario, lebah itu pasti punya anak biar bisa menjadi ratu lebah sepertinya. Itu pasti waktu dia mau mati. Dan caranya dia berkembang biak dari misalkan dari satu ratu bisa membuat 10 sarang. Itu caranya gimana, Mister? Oke. Pertanyaanmu bagus, Dario. Ya. Pertanyaannya bagus, betul. Kalau ada ratu, ratunya mana? Tapi pertanyaannya bukan untuk pelajaran kita yang sekarang. Yang penting kita. Pertanyaannya bagus, tapi bukan untuk pelajaran sekarang. Jadi kita fokus ke pelajaran ini dulu. Nanti begitu selesai, Mister coba jawab pertanyaan kamu. Oke, Dario? Mister. Yes, Aleo. Lebahnya itu racunnya itu lebih kuat daripada lebah yang biasa kecil-kecil loh. Ada nggak? Biasanya kalau lebahnya semakin besar kayak tawon, itu lebih kenceng. Lebih menyakitkan racunnya biasanya. Jadi ada beberapa. Mister, katanya orang-orang tuh ada terapi lebah. Jadi orang tuh terapi itu ada. Itu memang ada. Tapi mesti lebah apa dulu? Nggak bisa sembarangan lebah. Katanya untuk melancarkan pembuluh darah. Ya, tapi masih lebah apa dulu? Mister, ini pengalaman ya. Bisa terapi lebah. Sangat lebah gara-gara ngambil kerupuk. Aku lagi di sate lagi nunggu dimasakin sate toh. Nah, itu aku ambil kerupuk ngecut. Aduh. Oh, kenapa? Nyata ada sarang lebah. Aduh. Oke. Nih, Mister mau kasih lihat ke kalian satu serangga yang ini lebih sakit daripada lebah. Ih. Sangat lebah aja sakit apa lagi itu, Mister? Ini. Itu. Oh, sengatin ini. Ini disebutnya cow killer. Bayangin, dia disebutnya cow killer. Pembunuh sapi. Killer. Jadi pembunuh sapi. Pembunuh sapi. Iya. Ngapain ke manusia, Mister? Nah, itu orangnya tuh nekat banget naruh nih, jari di situ. Ini selain dia menusuk, racunnya itu bisa bikin kamu sampai panas dingin. Itu 2-3 hari. Jadi Kayaknya mau bunuh diri tuh. Orangnya kayaknya mau bunuh diri. enggak, ini orangnya bukan mau bunuh diri. Bukan. Ini ada satu channel YouTube namanya Brave Wilderness. Mister nonton ke YouTube dia kadang-kadang. Ya, Mister itu kan mencoba beberapa gigitan. Misalkan dari tawon, habis misalkan dari ular, habis ubur-ubur. Apa itu dia coba semua itu. Gak takut loh. Mister itu paling banyak gimana ya? Paling banyak maksudnya, Asli? Tadi serangganya. Yang pasti di Indonesia nggak ada. Wah, untuk Luar Indonesia negeri. nggak ada. Itu di luar negeri, di area Amerika Selatan. Amerika Selatan atau misalnya area Amerika. Warnanya abang-abang. Oke, kita lanjut setelah dengan gigitan. Kita lanjut ke yang
otot. Geo tadi mau tanya? Yang baliknya tuh, Mister. Geo mau tanya tadi? Enggak. Oh enggak. Tadi siapa yang mau tanya? Oh, paling nanti Yungfu kayaknya. Oh Yongfu. Yongfu kenapa Yongfu? Orangnya kok nggak mati-mati ya, Mister? Lo langsung diobatin atau? masa abis digigit lah nggak diobatin, dibiarin mati lah. Oh, baku hantam loh, oh, baku hantam loh. Oke. Temenmu kena Mister pasti gue. Aku pernah lihat mati. nyoba satu video channel apa gitu lupa. Dia nyoba cumi-cumi, kayak ubur-ubur beracun. Nah, habis itu langsung masuk rumah sakit loh, Mister. Iya. Dia pro, dia orangnya pro. Jadi ini loh. Beracun. Berwarna Yap, itu Marco. Iya, itu yang Si Coyote Peterson. Itu dia lagi untuk apa? Marco. Untuk mau digigit apa itu dia? masih di Bullet end ya? Itu yang bullet end ya? bullet end itu paling terkenal. Nah, itu biasanya di daerah Amerika. Karena Amerika Nggak cukup banyak. mati-mati itu. Oke. Koneksi jelek. Oke. Aduh. Tapi Sekarang halaman berapa, Oke. Sekarang halaman 35. 35. Cepat Ini gimana? kan tadi kita yang tadi 34. Ya kan? Nah, ini kalau misalkan 33, habis itu 34 karena nyambung. 34 itu kenapa lu? 34 itu kalau misalkan kena sengat lebah. Mister, yang tak maksud itu tawon Jepang ya, Mister. Tawon raksasa Jepang. Giant Hornet. Itu lebih nanti. hebat dari tawon pembunuh, Mister. Ya, itu nanti dari Oke. Jadi kalau misalkan kalian disengat lebah atau disengat apapun, misalkan sengatannya, stingnya itu masih nempel, itu harus langsung dicabut. Oke? Kalau aku nggak pernah. Setelah dicabut, Nggak pernah nempel. kalau setelah dicabut, kalian itu kan langsung diberikan es. Karena kenapa? Itu bikin panas. Yang panas bukan dari racunnya, tapi dari reaksi badan kalian untuk menolak racun itu. Pantesan. Itu jadi panas. Tapi kok aneh ya? Menurutku itu Nggak panas loh. Nah, ya. Mister, habis dicabut itu kagak mau dimuseumkan, Pak, Mister. Mau dimuseumkan buat apa? Biar ada buktinya kalau kita sudah pernah dianu. Kalau tarantula, Marco, tarantula itu nggak terlalu, sebenarnya nggak terlalu ini sih. Iya, tarantula itu gak begitu bahaya, tapi dia itu beracun. Nih, serangga yang menurut kalian paling beracun apa? Silverfish. Semuanya. Yang paling venom sama toksin beda ya? Venom sama toksin beda. Venom. Ngerti Mister itu beda. Nah, jadi ada yang venomous animals and bentar, satunya lagi toksin. Apa sih? Aku nyari di Google kayak gini ya, Mister. Nyamuk adalah spesies paling berbahaya di bumi. Justru karena ada nyamuk penyakit kemana-mana kan dari Iya. yang kita bahas juga minggu lalu. Oke, Mister lanjut lagi. Kalau misalkan otot kalian yang sakit, pertolongan pertamanya apa? Jadi kalau misalkan otot, misalkan kalian ototnya tertarik, oke. Kalian pernah misalkan waktu olahraga tiba-tiba ototnya kram? Oh, pernah. Nah, Nggak ngerti. Tapi kalau Pernah pas main apa itu marah-marah atau kram. Nggak ingat apa-apa, Mister. nggak ingat apa-apa, Ashley. Aku pernah Oke. gitu juga waktu tidur itu langsung Misal contohnya kalian lagi basket, habis loncat kalian turun, apa? Kan loncat kan turun, salah napak, langsung keseleo. Itu kalian gimana? Harus Pernah. Mister. Nah, ya. Stop activity. Yap, Misalnya stop activity dulu. Kita langsung Apa stop ini, dulu. Bentar ya Yongfu. Kita stop activity-nya dulu. Kita langsung istirahat. And then apply ice packs to the injured area. Tapi masalahnya di Indonesia ice pack itu hampir tidak ada. Jadi cara yang terbaik Dikasih es. adalah dikasih es langsung, dikompres dengan es. Tujuannya apa? Tujuannya menurut kalian apa? Oh, tahu aku. Tujuannya dikasih es untuk apa?
Supaya Nggak ngerti. Nah, jadi misalkan ya, kurangi nyeri dan pembengkakan. ya memang mengurangi nyeri. Kenapa? Sewaktu misalkan ininya sakit, tertekuk dengan tidak wajar, ototnya itu menjadi memar. Atau kalau bahasa Inggrisnya inflammation. Inflammation itu berarti di dalam itu terasa panas. Istilahnya, semua sel-sel dalam tubuh itu jadinya semuanya banyak yang mati dan diganti yang baru. Proses itu jadinya punya panas. Oke? Nah, dari situ kita perlu kasih es, tujuannya untuk meredakan rasa sakitnya doang. Bukan untuk menyembuhkan. Kalau menyembuhkan pakai apa? Kalau untuk menyembuhkan, yang ada, ini harus ditarik dulu. Biar ototnya itu jadinya lurus. Habis itu dikasih kayak tape. Jadi ditahan lurus terus. Ya lurus terus ya di. Biar lurus terus. Kasih lem aja bisa dimandiin lem jalan. Kamu kasih lem juga percuma, Deo, sama Deo. Kasih lem. Oke. Jadi kadang, Jari kita yang kering ya. kalian kemungkinan adalah sakitnya itu bisa jadi di betis, bagian betis kalian, atau enggak waktu terima bola antara jari manis atau enggak jari kelingking. Biasanya Oh, bolanya iya. terlalu tinggi. Aku pernah pas tinggi gitu. Ini aku pernah Pas tinggi aku Nah, itu. Leo. Nah, di buku Aku kalian, pernah. in your book, di buku kalian, itu ada dibilang untuk di wrap with the bandage. Tujuannya apa? Untuk mengencangkan ototnya. Kalau ototnya lemes, justru akan semakin sakit. Jadi itu dibuat biar ototnya itu tidak kemana-mana. Tujuannya itu. Aku sih tak biarin aja. Ya, bisa. Badan kita memang bisa untuk menyembuhkan sendiri. Oke, tadi Yongfu mau tanya apa? Lupa. Lupa. Oke, nggak apa-apa. Bisa menjawab pertanyaan Patah tulang gimana, Mister? Patah tulang, kita balik ke halaman berikutnya, 36. Itu patah tulang. Jadi tulang itu tidak semuanya nyambung semua ya. Contoh tulang jari kalian, kalau kalian lihat di buku, itu ada sendinya. Itu kenapa tulang kalian, jari kalian bisa bengkok. Terkadang yang patah itu bisa jadi di tengah, kalau misalkan patah di tengah. Tapi kalau di sendi, sendi itu biasanya lepas. Hah? Lepas. Nah, lepas. Bisa Opak, bro. ini Coklat. bisa sesuatu kayak gini. Ya. Bisa lurus. Terus kedua Kayak lurus. jadi dua gara-gara patah. Iya. Dan ini Dario, di sini ini tulang kalian ada dua. Iya toh? Kanan depan nih. Ini ya kanan kiri. Oh, Kanan kanan kiri sini. kiri. Oke. Enggak ada. Ini tulangnya ada dua. Jadi kalau kalian coba raba, coba rasakan, itu ada dua. Iya sih. Nah, itu kalau patah bisa jadi patah salah satu. Enaknya karena tulangnya ada dua, patah salah satu, berarti ya masih ada satu yang menyangga. Jadi tinggal diobatin sedikit, nanti bakal nyambung sendiri. Tapi teman Mister dulu pernah, jadi kayak gini. Dia jatuh dari motor, sikunya kena ke aspal. Waktu lagi begini. Bukan patah. Engsel sikunya lepas. Ya ampun. Jadi tulangnya itu langsung keluar ke sini. Di sini langsung kelihatan ada jendolan. Ngeri. Nah, tahu cara benerinnya gimana? Gimana? Enggak. Karena tulangnya copot, tulangnya lepas. Ini harus ditarik dulu. Habis itu dimasukin lagi. Ini nih, itu namanya Gila nih. tulang lepas atau di buku dislocation. Dislocate. Temennya aku pernah Di sini kan besar. lempar Di bola. sini jadi tulang yang dari sini Dario, itu tuh sampai keluar ke sini. Nggak keluar tembus. Kan besar. Tinggal dituak sudah selesai. Selesai, tapi kamu tahu sakitnya seberapa? Berapa? Banget. Temannya Mister sampai teriak-teriak. Karena ditarik dulu baru dimasukin, didorong. Itu. Wah, Jadi semua kalau tulang kalian dislocate atau lepas dari sendinya,
itu harus ditarik dulu, nggak bisa langsung dimasukin. Kenapa? Karena ada otot. Oh, nggak mau dioperasi aja sih? Kan otot, nggak, operasi percuma. Operasi itu kalian kalau sudah hubungannya dengan tulang dan otot, itu bahaya. Kalau dibuka lalu dibenarkan. Mendingan langsung dari luar. Itu lebih aman. Karena ototnya yang bermasalah itu kan di otot. Sekarang Misalkan ya. temannya Mister gimana, Mister? Sekarang temannya Mister udah oke. Tapi karena sudah cepat lepas, dia bilang dia bisa lepasin dikit kadang-kadang. Malah dibuat main sama dia. Jadi itu buat main itu lagi. Itu first aid bagi mereka yang tulangnya lepas dari posisi yang seharusnya. Kalau patah tulang atau retak, itu harus digips. Tujuannya apa? Biar sewaktu dia sembuh. Karena kalau dia gerak, tulang kan juga ikut gerak. Digips itu biar tangannya nggak gerak. Intinya gitu doang. Mister. Bisa Yes, biasanya Marco. kalau tulangnya patah itu dikasih kayak lingkaran. Bentar, Itu Mister diceritain atau Mister Kenapa yang tuh, Mister? bentar tadi. Marco, kenapa Marco? itu Mister tahu ceritanya diceritain atau Mister ikut? Mister taunya begitu dia sudah jatuh. Jadi dia sampai masih pakai perban, nggak bisa mandi, nggak bisa ngapa-ngapain. Untungnya tangan kiri ya, bukan tangan kanan. Kan Yang bisa mandi berarti tangan kiri. Yang nggak boleh kena air itu tangan kirinya. Jadi dia Ah. mandi tangan cuman ya yang tangan kiri nggak boleh kena air. Kenapa? Mana sih yang Ada obatnya. patah itu? Di bagian yang lepas itu kan dikasih obat biar cepat sembuhnya kan. Obatnya itu ya biar nggak kena air aja. Tujuannya itu. nggak dikasih obat. Ada yang gimana, Mister? Kenapa Amadeo? Tangan kanan atau kiri? Yang kiri yang kena. Kenapa Amadeo? ada temennya kokoku itu pas main basket Heeh. itu kan lagi ngerebut, nah Mm-mm. itu jatuh. Mm-mm. Nah temennya kokoku itu nahannya pakai tangan, potol tulangnya dua-duanya. Iya. Jadi gini, Wah, yang memang lebih bagus patah daripada lepas. Kenapa? Kalau patah dan tempatnya masih sama, misalkan jari ya, patah, tapi tempatnya masih di situ, itu tinggal digips, biar jarinya nggak gerak, nanti sembuh sendiri. Itu bagus berarti itu. diam Sendiri tumbuh sendiri jadi Tumbuh perban, sendiri. itu diemin aja terus gitu. Diemin, tapi tetap masih digips. Kenapa? Kalian bisa jadi tanpa sadar itu gerakin. Itu yang bikin jadinya nggak sembuh-sembuh. Oh iya, kalau di perban susah gerak, Iya. malah nggak bisa gerak. Cuman yang lebih bahaya sudah patah, terus pindah posisi. Waduh, Itu mesti operasi. Yang itu harus operasi. Itu udah nggak ada first aid measure-nya lagi. Mister, tapi bisa internetnya. gambar-gambar orang operasi, kan Heeh. itu di ronsen kan, Mister? Heeh. Nah, di ronsennya itu kan kayak ada lingkaran-lingkarannya itu apa tuh, Mister? Di dalam jari kita. Ada lingkaran-lingkarannya itu loh, enggak? Mungkin bukan lingkaran kali. Mungkin bukan lingkaran kali maksudmu tadi. Karena kalau di ronsen, setahu Mister nggak ada lingkaran. Atau mungkin ya yang menurut lingkaran itu pas sendinya. Coba kalau kamu ketemu gambarnya boleh di-share? Waktu itu gimana ya? Oke. Jadi itu untuk hari ini. Sambil kita tunggu Dario ketemu gambarnya. Jadi yang penting adalah first aid-nya. Dan cara kita tahu penyebaran penyakit dari unit yang ini. Mister, aku nemu, Mister. Nemu, coba di-share. Share screen. Ya, bisa ya. Nah, sabar. Aduh, Ini kan patahnya kayak gini, Mister. Ini patahnya kayak gini. Terus Oke. ini kayak gini. Oh, Nah, ini itu begitu sudah disambungkan. Oke. Jadi udah dioperasi, ditaruh ke tempat yang sesuai, yang seharusnya. Itu tuh nggak bisa gerak kan. Masalahnya kalau digips dari luar itu percuma. Itu tetap karena patahnya itu sampai ada yang tengah, ada yang terpisah sendiri kan. Yang kecilnya itu harus dipen. Jadi biar di dalamnya kaku. Baru di luar kasih gips lagi. Itu. ya ampun. Itu tujuannya. Jadi itu bukan bulat-bulat. Itu kayak sekrup. Nggak kayak
Gak tahu namanya, Mister. Jadi dikasih besi, Bulat. jadi dikasih besi, habis itu ditusukin sekrup. Seret, 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 seret. Itu tujuannya itu. Parah itu, parah banget. Oke, thank you Dario. Parangkol itu. Mr. Footballnya Stop ya. sampai gitu. Oke, kita hari ini sampai di sini. Oke. Gila, cepet man. Loh, udah 12.30 loh. Yang pertanyaan Dario yang tentang apa tadi? Lebah kah? Mister Dona tadi Iya, ada Mr. aneh Dona. sih. Wah, Oh iya, pertanyaan Dario tentang lebah ya. Iya, tadi. Kalau buat yang lain, kalau misalkan mau live boleh. Kita sudah selesai. Mr. Stop recording juga, Bentar. oke?